Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di channel Ahmad Putra Cirebon. Saya sekarang sedang berada di area Gedung Sate, teman-teman. Saya sekarang mau mengeksplor ruangan Museum Gedung Sate, teman-teman. Ya. Gedung Sate ini adalah suatu bangunan yang sangat bersejarah sekali. Nanti kita akan lihat bersama-sama, teman-teman. Nah, ini teman-teman bagian luar dari Gedung Sate. Arsiteknya kental dengan arsitek bangunan Belanda, teman-teman. Nah, di belakang ada taman dan ada tempat duduk-duduk untuk para pengunjung juga di sini. Jadi yang mau masuk ke ruang museum ini bisa bersantai dulu di sini sambil menikmati perbekalannya, teman-teman. Nah, ini adalah pintu masuk Museum Gedung Sate, teman-teman. Dan kalau mau masuk ke museum ini tiketnya murah, teman-teman, hanya 10.000. Terus kita bisa menikmati pemutaran film. Kita bisa melihat nanti sejarah pembangunan Gedung Sate di studio yang ada dalamnya itu. Jadi ada film pendek sekitar durasinya sekitar 8 menit. Nanti kita bisa melihat bagaimana pembangunan Gedung Sate pertamanya gitu, teman-teman semuanya. Memang ini sangat teduh, teman-teman. Gedungnya sangat teduh, tempatnya enak. Dan teman-teman, Gedung Sate ini sebagai cagar budaya, gedung cagar budaya, teman-teman, yang dilindungi oleh pemerintah. Dan ini nanti teman-teman kalau mau ke sini ya, masuknya dari pintu apa tadi? Pintu berapa tadi? 6. Pintu 6, terus masuk aja ke dalam. Terus ada nanti ada petunjuk Museum Gedung Sate, masuk ada petunjuknya. Nah, ini di pintu masuk pertama ini ada semacam perjalanan daripada sejarah Bandung ini ya, dari tahun 1810, 1820, 1830 ya di sini. Nah, ya, kita ikuti bersama-sama, teman-teman ya. Nah, ini buku-buku sejarah, teman-teman, di sini. History of Java. Nah, ini ada maket dari Gedung Sate. Dan ini ada apa nih? Ada keterangannya. Nah, ini market dari Gedung Sate, teman-teman. Kalau tidak salah ini dibangun, peletakan batu pertama museum ini adalah tahun 1920, teman-teman. Ya. Tahun 1920 dan selesai kalau nggak salah ini pembangunan selama 4 tahun. Jadi 1924 itu adalah peresmiannya, teman-teman ya.
Nah, ini adalah perjalanan sejarah dari pembangunan masjid, pembangunan museum, pembangunan museum Gedung Sate ini, teman-teman. Mana? Ini. Nah, ini sejarah awal perancangan Gedung Sate ini. Nah, ini jadi ini bukan pakai itu ya, bukan pakai batu ya, bukan pakai bata, tapi pakai batu, teman-teman. Pembangunannya pakai batu dientep. Sangat tebal sekali, teman-teman ini. Sangat tebal ya. Ininya tebal banget ya ininya. Dindingnya ya. Iya, Mang. Nah, ini kita lihat apa ini. Nah, ini telepon zaman dulu ini. Telepon zaman dulu, terus ini terminal kabel model dulu. Sekarang kita akan memasuki ke tempat lain, teman-teman. Ini ruangan apa ya? Coba kita lihat ini ada apa di dalam ruangan ini. Oh, ini barang-barang antik, teman-teman. Ini proses waktu pembangunannya mungkin ini. Ruangannya lumayan agak gelap. Ini alat-alat bekas kerja dulunya mungkin ini. Kita akan menuju ke ruangan berikutnya, teman-teman ya. Lihat ini arsiteknya benar kental sekali dengan model gedung-gedung Belanda ya, teman-teman. Serasa berada di masa zaman ini, zaman Belanda ya. Ya, teman-teman, kita akan menyaksikan pemutaran film sejarah pembangunan Gedung Sate, teman-teman ya. Ya, ruangannya. Makasih. Nah, ini teman-teman ruangannya. Alhamdulillah.
antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jawatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dan cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen Van Verkeer en Waterstaat diubah menjadi Kotubu Bunshitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6-9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh Aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam kabinet pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate. Walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia tidak serta-merta menikmatinya secara utuh. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Ika dan Burka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DKI berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Baru pada tahun 1952,
ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang gedung sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Ketika Insinyur Hadi Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Setelah lama digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum, serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Kunaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi. Ya teman-teman, tadi saya sudah keliling-keliling teman-teman di dalam, baik yang bagian dalam maupun bagian luar. Ternyata luar biasa teman-teman, setelah saya melihat langsung ya bagian dalamnya Gedung Sate, jadi terasa saya dibawa ke zaman tahun perjuangan lah, tahun masih zaman perang mungkin gitulah ya. Jadi nuansanya tuh nuansa apa, Belandanya terkuat ya Maya. Ya saya kesini biasa dengan istri dengan cucu nih teman-teman. Cucu ini selalu dibawa kemana-mana ini. Ya gimana mah tadi ini ya kesan-kesan selama muter-muter tadi. Kesan-kesannya gimana tadi? Ya senang ya. Iya senang. Berkesan nggak? Berkesan ya. Ingat zaman dahulu. Ingat zaman dahulu ya pasti ya. Makanya perlu teman-teman kita berkunjung ke tempat-tempat begini ya. Adem. Jadi selain adem pemandangannya juga, jadi kita ingat ke perjuangan para pendahulu kita gitu. Ya. Bagaimana dulu, nanti kalau teman-teman kesini nanti bisa lihat lah dalam itu ada pemutaran film. Bagaimana para pemuda mempertahankan Gedung Sate ini waktu mau direbut sama Belanda. Nah ini sempat mau direbut sama Belanda teman-teman, bersama pemuda itu dipertahankan ya. Bahkan ada yang berapa tadi yang hilang 7 ya, pemuda yang gugur itu dalam mempertahankan Gedung Sate ini ya. Jadi sering-seringlah main ke tempat-tempat yang begini agar kita lebih mencintai perjuangan para pahlawan-pahlawan kita ya. Betul gitu Mak tadi. Sekarang mau kemana lagi nih? Mau ke Siliwangi. Nah sekarang mau ke jalan-jalan ke hutan Siliwangi ya. Ya itu. Terus kalau masih ada waktu nanti ke Taman Lalu Lintas. Ya beginilah. Tidak ada kegiatan teman-teman lah. Jadi sambil ngasuh, sambil refreshing lah. Ya. Biar apa sih, biar nggak stres ya. Biar nggak stres teman-teman ya. Mudah-mudahan aja dengan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Minimal kita bisa memberikan informasi lah untuk teman-teman semua bagaimana tempat-tempat yang bersejarah di Bandung dan bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di Bandung ini. Nah ini Gedung Sate bagian tampak bagian depannya teman-teman ya. Bagian depannya ini nih.
teman-teman, untuk explore di Museum Gedung Sate saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi saya akan datang lagi ke sini ya teman-teman ya. Sekarang saya akan menuju ke tempat rekreasi berikutnya nih. Ya, terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk selalu senantiasa menonton video-video dari saya di channel ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik lainnya teman-teman ya. Itu aja teman-teman, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.